bersyukur Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang mengasihi kami dan kemurahan anugerah-Mu berlimpah atas kami hari ini. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Tapi kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk, saudara terkasih. Shalom, sukacita bersama dengan setiap saudara di Gereja Gading Nias dan juga di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas kita semua. Dan hari ini adalah minggu keempat di mana kita beribadah tanpa gembala sidang dan Pendeta Paraji sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi hari ini saya mau menyimpulkan, saudaraku, kesimpulan saya mengenai kepulangan dari gembala sidang Pendeta Paryaji. Mari kita buka firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 dan kita mau lihat ayat 1 dan ayat 2 saja. Keluaran 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini, ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Jadi saya sudah menyaksikan, saudaraku, ya, gembala sidang berpulang 5 Mei 2022 dan saya di sisi gembala sidang sampai nafas yang terakhir, dan yang berat itu adalah H-1 ya, karena H-1 adalah berat bagi kami dan bagi saya pribadi ya, karena kita tahu ya Pak Paryaji nggak lama lagi akan pulang dan saya harus relakan, saya harus ikhlaskan. Seperti yang dikatakan Ibu Gembala, Saudara Pendeta Paryaji, sebetulnya relatif organ tubuh dan keadaan tubuh baik, dan masalahnya adalah Pak Paryaji tidak selera makan, ya tidak mau makan, dan ditanya sama istrinya, sama Ibu Gembala tanya, kenapa Papa nggak mau makan? Nggak apa-apa, dia jawab. Ditanya rasanya bagaimana, Papa rasanya gimana? Enggak rasa apa-apa. Ya tapi ngantuk. Ya ngantuk dan cenderung tertidur, Saudara. Lalu sampai akhirnya dokter punya istilah deep sleep. Ya tidur yang sangat dalam. Dan kesadarannya mulai berkurang. Jadi kita bersyukur Pak Paryaji tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, hanya tertidur beberapa saat dan pulang. Dan H-1 adalah berat karena kita tahu tubuhnya sudah menolak semua obat-obatan sehingga kita harus relakan. Dan saya sudah berkomitmen ya bahwa saya harus berada di sisi Papa sampai nafas yang terakhir. Tapi saya juga harus tentu ya di rumah sakit kita nunggu, saudara, kita harus fit ya. Saya selalu diingatkan oleh mama, selalu ingatkan ya saya jangan lupa makan, ya istirahat yang cukup, karena harus fit untuk melakukan semua itu. Dan saya takut ya pas saya tidur, pas saya lagi makan, Papa sudah nggak ada, saya takut. Makanya saya doa, saya ngomong Papa tunggu saya. Setiap saya makan saya bilang Papa tunggu sampai saya ada. Ya. Dan itu doa saya. Ya. Dan H-1 itu tentu berat, saudara, ya karena walaupun tidak tahu kapan, tapi kita sudah relakan untuk kepulangan orang yang kita cintai. Dan seperti yang saya katakan, gembala sidang berpulang jam 10:52. Jam 10:52. Kita bukan orang yang percaya
mistis dan angka-angka, arti dari angka-angka, kita nggak pernah seperti itu saudara. Tapi Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat pola dengan cara yang unik. Dan pada hari itu, kepulangan Gembala Sidang, saya perjamuan kudus jam 9 pagi dan kita menunggu beliau, saudaraku, ya jam 9 pagi itu perjamuan kudus dan saya bangun pagi, saya katakan, Papa tunggu saya, malam pun saya doa ya, Papa tunggu saya datang, sarapan pun saya katakan gitu ya, Papa tunggu, saya tunggu terus, Papa Riaji. Dan kalau saudara menunggu di rumah sakit itu enggak dikasih kursi saudara, karena masa COVID ya, masa COVID, jadi kadang kita juga kayak nyamuk di situ saudara ya, kadang tim medis merasa terganggu juga. Dan ada waktu-waktu di mana kita harus keluar ya karena mereka bersih-bersih dan beres-beres. Jadi kita nggak dikasih kursi ya, dan kita harus berdiri. Itu lama juga, kaki itu kayak mau copot. Jadi akhirnya saya lepas sepatu, saya duduk di lantai saudara. Saya nggak peduli ya, saya bodo amat diusir. Tapi susternya di sana baik ya, mereka nggak tegang lihat saya duduk di lantai. Saya duduk di lantai, saya tunggu Papa setelah perjamuan kudus, dan akhirnya satu orang berinisiatif kasih saya kursi. Jadi itu lumayan eksklusif saudara, karena sepertinya nggak ada yang boleh duduk di situ, duduk di kursi. Tapi saya duduk, puji Tuhan, dan saya nantikan beliau 1 jam setelah perjamuan kudus ya, beliau pergi. Dan itu shock ya buat saya, walaupun kita sudah siap dan Gembala Sidang sudah persiapkan kepergiannya jauh-jauh hari. Ya 5 bulan sebelum beliau pergi sudah ngomong terus tentang jubah di surga dan sudah bilang kepada istrinya bahwa ia akan dipanggil Tuhan. Tetapi tetap kita tentu sangat kehilangan saudara. Ya, dan hati sepertinya tidak terima. Dan ketika kita menangis orang yang kita cintai pergi, mungkin kita bukan menangisi spesifik orang yang kita cintai, tapi kita menangisi kematian secara umum. Kenapa manusia harus mati? Ya, bahwa saya akan mati juga. Mungkin ketika kita menangisi orang yang kita cintai, kita juga nggak sengaja, tanpa sadar kita juga menangisi diri kita sendiri sebenarnya. Kita juga akan mati. Dan nanti anak-anak kita juga akan menangisi kita. Dan nanti anak-anak kita juga akan ditangisi oleh cucu kita dan lain sebagainya. Karena kematian adalah sesuatu yang harus kita terima. Dan jam 10:52 itu Gembala Sidang dinyatakan dengan seperti kertas 10:52. Ya, itu sudah tidak bersama kita lagi. Dan angka tersebut saudara 10:52 itu traumatik buat saya. Dan tentu nggak ada artinya juga apa-apa angka tersebut. Bagi saya awalnya tidak ada artinya apapun. Karena ya kita sudah capek nangis, sudah capek jerit, sudah lelah. Kadang-kadang kita juga kehilangan sense of time ya. Saya sampai kadang-kadang nggak percaya bahwa Papa Raji baru meninggal kemarin misalnya. Karena sepertinya itu padat sekali yang terjadi dan otak belum mampu untuk memproses apa yang terjadi. Ya karena kita saking sedih dan saking syoknya. Seperti yang saya katakan dan ceritakan sebelumnya, ya Pendeta Gideon datang bersama istrinya. Kita bahas hari di mana Gembala Sidang pergi untuk buat pengumuman kepergian beliau. Dan istri Pendeta Gideon, Ibu Amanda, bilang kepada Pendeta Gideon, suaminya, ya Pak Riaji perginya 5522. Dari situ saya langsung sepertinya agak nyambung, ya 1052 dan 5522. Dan saya perhatikan banyak angka 5 dan banyak angka 2 di situ. Ya sekali lagi saya bukan orang yang mistis, bukan orang yang cari arti angka-angka dan lain sebagainya. Tapi kadang Tuhan bisa kasih kita signal kepada kita secara pribadi dengan cara yang unik dan spesifik
saat itu. Dan angka 52 itu saudara, ya tentu traumatik buat saya sebetulnya, jujur. Dan saya belum bisa memproses apa yang terjadi. Dan akhirnya saya minta izin karena saya agak lelah. Saya menunggu kemarinnya seharian dan pagi juga nantikan Pak Priaji, saya minta izin, saya mau tidur sebentar. Saya mau istirahat sebentar karena saya sudah terlalu lelah. Tapi saat saya tidur, baru sepertinya otak mulai proses. Yang mulai Tuhan bisa berbicara kepada kita ketika kita tenang. Baru saya ingat 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Ya, tapi saya belum tahu apa hubungannya. Dan saudara bisa nilai sendiri apakah ini dibuat-buat atau tidak. Ya, saudara bisa nilai sendiri. Coba kita lihat firman Tuhan, Yohanes 6 ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 6, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Tahukah saudara bahwa Yohanes 6 ini adalah ketika Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Di Tiberias ada berkat Tuhan. Ada pelipat gandaan. Ya, dan Yesus ke bukit, ke gunung, di mana 5.000 orang datang kepada dia. Di Tiberias, berbondong-bondong orang datang, terima berkat Tuhan. Ayat yang kedua berkata, orang datang berbondong-bondong, ayat yang kedua. Karena mereka melihat mujizat. Dan di ayat seterusnya berkata, 5.000 orang itu kelaparan karena sudah mengikuti Yesus beberapa hari. Dan di ayat yang ke-9, Yohanes 6 ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Jadi saudaraku yang terkasih, saya mulai ngeh. Ya, 10:52 dan 10 pun adalah kelipatan 5 dan 2. 10 itu. Dan saya mulai ngeh mengenai tanggalnya tersebut pun gak bisa kita janjian saudara, seperti itu. Gak bisa dibuat-buat. Tanggalnya pun adalah 55, 22, lalu saya ingat 5 roti dan 2 ikan. Dan saya belum ingat Tiberias itu berhubungan dengan 5 roti dan 2 ikan, itu saya tidak ingat. Tidak tahu, tahunya baru belakangan ini. Sehingga saya simpulkan sekarang kepergian beliau. Saya baru tahu belakangan ini bahwa Tiberias berhubungan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kita bersyukur Gembala Sidang diurapi Tuhan mendirikan satu gereja di mana kita semua diberkati Tuhan. Di gereja ini namanya adalah Gereja Tiberias. Dan gereja itu berhubungan dengan 5 dan 2. Berhubungan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat itu saya belum tahu. Tapi saya berusaha memproses apa yang terjadi. Dan saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat pola ini. Dan saya ingat juga, ya, Ibu Gembala itu ulang tahunnya 22 Mei 225. Dan Tiberias berdirinya 22 Mei. Pas ulang tahun Ibu Gembala, pas tahun 88 kalau saya tidak salah, 22 Mei 88, juga pas hari pencurahan Roh Kudus. Dan kenapa Tiberias Ministry itu berdirinya bertepatan dengan ulang tahun Ibu Gembala, itu bukan karena sengaja, saudara, bukan karena Ibu Gembala, bukan karena kegenitan, ya, lalu pas-pasin, cocok-cocokin ulang tahun sama berdirinya Tiberias, no, bukan. Itu karena itu keputusan dari gereja yang menaungi kita saat itu, yang dipimpin oleh pendeta almarhum, pendeta Dr. Octavianus, seorang tokoh kekristenan dan tokoh nasional yang cukup ternama, yang menaungi Tiberias saat itu, saudara. Dia yang milih tanggal tersebut, jadi bukan pilihan Bapak Gembala, Pak Pariaji, atau Ibu Gembala, tidak. Itu karena bertepatan dengan pencurahan Roh Kudus, dan itu diskresi dari Pak Octavianus yang memilih 22 Mei. Saya teringat itu. Ya, kami semua terpukul, kami semua sedih tentu saja dengan kepergian beliau. Lalu ketika Mama telepon saya katakan itu kepada Mama. Ya, saya katakan bahwa Papa adalah hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Ya, bahwa tanggal
dan bahkan jamnya pun itu berikan pertanda bagi kita. Dan saudara boleh nilai sendiri apakah ini dibuat-buat atau tidak. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita sebagai keluarga besar gereja Tiberias, bahwa kita ditinggalkan dengan berkat Tuhan dan warisan iman yang melimpah dari gembala sidang. Dan kita teruskan pewahyuan beliau ini, saudaraku, ada berkat 5 roti 2 ikan bagi setiap saudara dan saya. Ada berkat minyak dan anggur bagi setiap saudara dan saya. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saya bilang kepada mama, ya, papa hamba Tuhan. Saya bilang, papa meninggalnya 10.52, jam 10.52. Ya, saya katakan itu kepada mama di telepon. Ya, saya bilang, papa meninggal 10.52, pa sekarang tanggal 5/5/22, dan mama ulang tahun 225, Tiberias Ministry berdiri 225. Seperti Tuhan mau mengatakan kepada kita sesuatu. Ada banyak angka 5 dan 2 di situ, dan baru-baru ini saya juga baru tahu, baru-baru ini saudara, bahwa Tiberias berhubungan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan baru-baru ini juga saya baru tahu bahwa pertama kali nama Tiberias muncul itu dalam konteks 5.000 orang diberi makan dengan pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Saya baru tahu mengenai hal tersebut. Jadi ini tidak bisa dimanipulasi, ini tidak bisa dibuat-buat. Dan ya baru juga saya mikir 5 tambah 2 itu 7, ya, adalah angka yang sempurna. Dan roti berbicara mengenai gereja, roti berbicara mengenai tubuh Kristus. Nanti kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti, inilah tubuh Kristus. Dan ikan berbicara mengenai gereja, saudara. Ya, karena Yesus berbicara kepada murid-muridnya, mulai saat ini engkau tidak akan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Dan ikan adalah lambang gereja mula-mula. Bahkan gambar ikan adalah kode sandi mengenai gereja di gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula dianiaya saat itu. Jadi mereka pakai kode ikan ya untuk menunjukkan gereja. Dan ikan pun adalah lambang suci yang melambangkan gereja. Bagi beberapa gereja yang paling kuno di dunia seperti gereja Katolik misalnya. Bagi saudara kita Katolik, ikan itu lambang yang suci dan bicara mengenai gereja. Seperti penutup kepala paus, itu bentuknya ikan, saudara. Ya, karena itu sebagai lambang yang suci, lambang dari gereja. Jadi ikan dan roti itu berbicara mengenai gereja. Dan banyak angka 5, banyak angka 2 di situ. Dan adik saya Argo Pariaji, ya, ingatkan saya, waktu papa pergi, itu pas hari kemerdekaan Israel. Dan saya ingat itu karena banyak, ya, ada beberapa teman di Israel yang pada saat ibu bapak gembala pergi, mereka posting, ya, hari kemerdekaan Israel. Tapi saya nggak peduli mengenai itu, ya, karena terlalu sedih, ya, terlalu shock. Saya tidak peduli mengenai hal itu. Tapi baru adik saya Argo ingatkan, ya, bahwa Papa Riaji pergi itu pas hari kemerdekaan Israel. Israel merdeka 14 Mei 1948. Tapi Israel merayakan kemerdekaannya bukan dengan kalender kita, saudara, kalender Masehi atau kalender Gregorian yang kita pakai. Mereka merayakan kemerdekaannya dengan kalender mereka sendiri, yaitu kalender Ibrani atau kalender Yahudi. Dan hari kemerdekaan Israel dalam kalender Israel itu jatuhnya 5 Iyar. Tanggal 5 bulan Iyar. Jadi kalau mereka merayakan hari kemerdekaan Israel, mereka tidak akan merayakan 14 Mei, tidak. Mereka akan merayakannya dipatok dengan 5 Iyar. Dan 5 Iyar itu pas jatuh 5 Mei 2022 di tahun ini, tepat ketika Bapak Gembala pergi. Dan saya selidiki angka tersebut, saya selidiki kalender tersebut, dan luar biasa, saudaraku. Ya, Iyar adalah bulan kedua. Jadi 5 Iyar. Iyar adalah bulan keberapa? Kedua dalam kalender mereka. Jadi lagi-lagi 5 dan 2. Ini gak bisa dimanipulasi. Saya percaya Tuhan kirim signal kepada jemaat Tiberias bahwa gembala mereka pergi, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Karena berkat Tuhan beserta dengan kita. Kita diberikan bekal
yang luar biasa. Kita ditinggalkan bekal yang akan berlipat kali ganda. Ada berkat 5 roti dan 2 ikan yang saya tidak pernah terpikir itu berhubungan dengan Tiberias. Baru ketika gembala pergi, baru saya saudaraku, bahwa itu berhubungan dengan nama Tiberias. Sehingga saya simpulkan, boleh mungkin tampilkan PowerPoint berikutnya, slide berikutnya. Iyar, saudaraku, ya, Iyar adalah bulan yang kedua. Katakan bersama saya, Iyar. Tadi ayat di Keluaran 12, ayat 1 mengatakan bulan ini adalah bulan yang pertama bagimu. Itu bulan Paskah bagi mereka. Bulan pertama adalah bulan Nisan. Katakan bersama saya, Nisan. Setelah Nisan itu adalah Iyar. Ya. Iyar itu adalah bulan yang kedua. Itu adalah Februari bagi kalender Yahudi. Jadi ini nggak bisa dibuat-buat, saudara. Ini nggak bisa dibuat-buat. Ya, jadi 5 Iyar, 5 Mei 2022, 5 Iyar, saudara akan temukan banyak sekali angka 5. Dan ini kalender Ibrani, ya ada 12 bulan, tapi saya karena resolusinya kurang bagus, ya cuma sampai yang ke-10, ya tapi ini seperti 12 bulan. Dan setelah Nisan, itu Nisan adalah bulan yang pertama, seperti Keluaran 12 ayat 1 tadi katakan, bulan ini adalah bulan pertama bagimu, bulan yang kedua adalah namanya Iyar. Jadi Papa Reji pergi 5 Iyar. 5 strip 2, 5 bulan kedua. Di kalender kita pun adalah 5522. Saya percaya itu ada Tuhan mau berbicara kepada kita dengan cara yang sangat unik. Boleh tampilkan slide berikutnya, saya simpulkan mengenai kepergian beliau. Ya, kepulangan Pendeta Pareji, beliau pergi 5522. Ya, 5 Mei 2022, jamnya 10.52. Ya, hari kelima, hari Kamis. Ya, hari Kamis pun adalah hari yang kelima. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Israel di tahun 2022. Jatuhnya tanggal 5 bulan yang kedua, ya. Dan dalam kalender Israel itu 5 Iyar, tahunnya adalah 5782, 5782 bagi kalender Israel. Bahkan tahunnya pun ada angka 5 dan 2, di tahunnya sekalipun. Dimulai dengan angka 5, diakhiri dengan angka 2. Saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ini nggak bisa dibuat-buat, saudara. 52, 57, 82. Ya, ini nggak bisa dibuat-buat. Tahunnya pun dalam kalender Ibrani 5782. Dan adik saya iseng, Argo iseng. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 2 sampai dijumlahkan oleh adik saya Argo, jumlahnya 22. Ya, jadi banyak angka 5, banyak angka 2. Dan saudaraku, kita nggak mau mistis di sini, kita nggak mau bangun doktrin apapun di sini. Tapi Tuhan bisa berbicara kepada kita dengan cara yang unik, dengan dalam waktu yang spesifik. Jadi kita nggak mau bangun doktrin apapun dalam hal ini. Tapi dalam waktu yang sedih seperti ini dan shock seperti ini, saya bersyukur Tuhan menghibur kita dan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, ketika pendeta Pak Reji pergi, ya di telepon saya bilang sama mama, saya bilang itu sama mama. Ya saya bilang, Papa ini hamba Tuhan. Ya Papa perginya pun dengan style, dengan gayanya sendiri, saudara. Perginya pun ngirim pesan yang terselubung pada setiap kita. Bahkan angkanya pun, jam dan menit kepergian beliau dan tanggalnya pun, itu seperti berbicara kepada kita sesuatu. Dan itu menghibur kita. Roh Kudus menghibur kita. Yang percaya katakan amin. Walau kita tentu terpukul, ya. Dan saya tanya ini juga kepada seorang teman saya, kebetulan seorang rabi. Saya tanya rabi itu adalah pendeta Israel, ya, namanya rabi. Saya tanya mengenai hal ini dan beliau hanya jawab, your father is a holy man, dia katakan demikian. Sampai dia datang di pemakaman Papa Rehaji. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada kita lewat hal ini. Jadi bahkan tahunnya pun, 5 Iyar, 5782. Tahunnya pun ada di depannya angka 5, belakangnya angka 2, lanjut. Pertama kali Tiberias muncul di Alkitab, Yohanes 6 ayat 1. Tuhan Yesus multiplikasi, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan.
Ya, Tiberias Ministry berdiri 225 dan hari ulang tahun Pendeta Daneti Pariaji itu juga 225. Yang saya percaya saudaraku adalah Tuhan mengirim pesan tertentu, signal tertentu kepada setiap kita. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Yang setuju katakan amin. Ini nggak bisa dikonspirasi, ini nggak bisa janjian saudaraku. Bahkan lewat hal ini semua Tuhan menghibur kita, karena tentu ya saya sangat sedih dan sangat terpukul. Ya H-1 saya sudah komit, saya harus sama papa. Dan malam itu H-1 malam saya minta teman tolong booking kamar di rumah sakit. Ya saya mau di situ, saya nggak mau kemana-mana. Ya supaya kalau ada apa-apa saya cepat, saya langsung sana. Kalau saya tidur saya langsung ke sana. Dan kamar di rumah sakit itu dicari, dan saya minta tolong juga dengan dokter yang bertugas saat itu, ya. Dan kamarnya penuh semua, penuh. Sehingga saya nggak bisa tidur di situ. Saya mau dekat dengan papa. Ya saya tidak mau kecolongan. Saya mau papa pergi dalam penjagaan saya. Saya mau nantikan papa. Karena terngiang-ngiang di kisah saya, di benak saya, saudaraku, ya. Terngiang-ngiang Pak Pariaji pernah cerita kepada saya bahwa Pak Pariaji menantikan kakek saya, ayahnya, ketika ia sudah sekarat, dinantikan oleh beliau sampai pergi. Dan itu terngiang-ngiang dalam benak saya, sehingga saya harus mengulangi cerita yang sama. Papa enggak sendiri, ya papa ada yang temani. Dan kami berdoa kepada Tuhan awalnya, saudara. Ya kita berdoa supaya Papa Pariaji ditambahkan. Awalnya kita berani minta 10 tahun. Akhirnya kita kurangi, Tuhan kasih Papa 2 tahun lagi. Kita minta tolong 2 tahun lagi. Karena kita gak bisa egois, saudara. Saudara gak boleh egois, minta orang yang kita cintai hidup selama-lamanya. Karena itu doa yang egois. Karena tubuh ini dirancang untuk hancur. Jadi orang yang kita cintai gak bisa hidup selama-lamanya. Kalau orang kita cintai hidup selama-lamanya dengan tubuh ini, jadi zombie, saudara. Ya, jadi tubuh ini nggak bisa menampung roh yang kekal. Satu hari nanti tubuh ini pasti hancur. Tapi kita bisa nego. Ya kita nego, akhirnya kita nego, Tuhan, tolong tambahkan 1 tahun lagi. Saya ajak mama, saya ajak adik-adik ya dan kakak. Ayo kita nego sama Tuhan 1 tahun lagi. Tuhan kasih umur papa. Adik saya Argo bilang kepada saya, kok cuma setahun lagi sih? Ya lebih dong. Dan saya bilang kepada adik saya bilang, saya jujur, saya gak ada iman. Untuk lebih dari setahun, saya gak ada iman. Jadi kita jangan terlalu muluk-muluk. Udah 1 tahun lagi dan kita sepakat. Tapi Tuhan berkehendak lain, saudara. Dan saya minta papa 1 tahun lebih karena saya punya alasan yang egois. Ya. Karena saya mau bilang sama papa, I love you. Saya mau bilang, saya sayang sama papa. Karena jarang sekali saya ngomong itu, saudara, jujur. Mungkin hanya pas papa ulang tahun. Dan Papa Pariaji gak suka dicipika-cipiki, saudara, gak suka. Apalagi sama anaknya cowok, gak suka. Ya, gak suka cipika-cipiki gitu. Tapi pernah sebelum COVID, saya ingat saya main ke rumah papa mama. Dan saya mau pamit. Dan pamitnya antara mama dan papa beda banget, saudara. Ya kalau saya pamit sama mama itu, I love you, ya cipika, cipiki, sarangeo, nggak sarangeo enggak, saudara. Tapi sama mama beda banget, ya. Ada agak centil, saudara, ya. Ada cipika, cipiki. Tapi pas sama papa, saya cuma peluk peres-peres saja, saudara, ya, pundaknya, ya, sampai peluk-peluk, tepuk-tepuk. Tapi saat itu mama kasih kode saya, mama kasih kode, cium, cium. Karena sejak kecil ya papa gak suka dicium. Jadi saya bilang sama mama, papa gak suka dicium, Ma. Tapi mama kasih kode, cium, cium. Dan saya menyesal, saya tidak cium beliau. Saya cuma tepuk-tepuk, ya, saya peras, ya, saya peluk beliau. Ya, tapi mungkin mama merasa bahwa ketika orang tua kita lebih tua, mungkin lebih butuh kasih sayang kita.
Dan saya menyesal sampai sekarang, saya menyesal sekali saudara. Saya tidak lakukan itu. Sehingga saya punya alasan yang egois. Saya minta Tuhan lebih panjang lagi, saya mau hujani papa dengan I love you, dengan cipika-cipiki ya. Saya mau hujani papa dengan katakan saya sayang sama papa. Kalau saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, saya punya kesempatan itu sempat ya. Jadi papa mulai kehilangan kesadaran, mulai tertidur dan seperti nggak respon. Tapi ketika masih buka mata, ya masih buka mata, saya katakan kepada papa dan itu terakhir kalinya, ya saya katakan kepada papa dan puji Tuhan saya punya kesempatan. Ketika papa tertidur, tapi saya katakan, papa buka mata, dan saya katakan saya sayang sama papa. Tapi papa tidak jawab dan itu yang penyesalan saya saudara. Coba kalau masih bisa jawab itu tentu lebih menggembirakan. Ya, tapi saya tetap bersyukur. Ya, papa tetap buka mata saat itu. Dan saya bisa berkata kepada papa, Aito sayang papa. Aito itu nama panggilan saya di keluarga saudara. Tolong jangan panggil saya dengan nama itu saudara. Jangan bilang pendeta Aito. Saya Aristo. Ya. Dan mama saya manggil saya Aito, adik saya, kakak saya manggil saya Aito. Itu nama kecil, nama keluarga. Tapi dari saya kecil sampai Papa Riaji pergi, saya nggak pernah dipanggil satu kali pun oleh Papa Riaji Aito, tidak pernah. Papa Riaji selalu panggil saya Aristo, nggak ada sama sekali. Jadi Papa Riaji sangat formal, ya, nggak pernah panggil saya dengan nama kecil. Mama saya panggilnya Aito, ya. Adik saya, kakak saya panggil saya Aito. Saya pun manggil diri saya Aito. Ya. Tapi Papa Regi nggak pernah kecolongan sekalipun, saudara. Nggak pernah keseleo, ya, selalu Aristo. Ya. Nggak ada sama sekali manggil dengan nama yang melenceng sedikit. Dan saya punya penyesalan yang pribadi yang mungkin sepertinya egois. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain dan kita harus ikhlas, saudaraku. Karena itu juga yang akan kita lalui juga. Ketika kita menangisi orang yang kita cintai, saudaraku, kita juga menangisi diri kita sendiri. Sadar atau tidak? Saudara juga sadar, saudara juga akan mati nanti. Kita akan ditangisi oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga akan ditangisi oleh cucu mereka. Dan saya percaya solusi terhadap kematian adalah terima kematian tersebut. Jangan tolak. Seperti Yesus katakan, pikul salib. Dan salib berbicara juga mengenai kematian dan penderitaan. Dan kita nggak bisa lari. Pikul, terima. Seperti Yesus menerima kematiannya. Sukarela, sengaja, dan sadar. Dia terima kematian dan dia taklukkan kematian. Dia hancurkan kematian. Tapi sebelum dihancurkan kematian, dia masuk dulu ke dalam kematian tersebut. Dia menerima kematiannya. Dan dengan menerima kematiannya itu, dihancurkan kematian tersebut. Saya percaya solusi dari kematian adalah terima kematian tersebut. Yesus masuk dalam kematian, hancurkan kematian. Saya suka berpikir itu seperti kematian itu dihack. Dia masuk, lalu ngehack, menghancurkan kematian tersebut dari dalam. Dan Yesus kalahkan kematian bagi saudara dan saya. Tapi selama kita masih hidup ini, di kemah ini, di kemah dalam jubah kefanaan ini, karena manusia adalah roh yang kekal berjubahkan kefanaan. Dan jubah fana saudara dan saya, satu hari nanti akan digantikan dengan jubah kemuliaan. Yang pendeta Pareji sudah terima dan dapat penglihatan dari Tuhan mengenainya. Saudaraku yang terkasih, jubah ini adalah jubah yang fana. Dan kalau tugas kita sudah selesai, waktu kita sudah selesai, kita check out. Dan selama tugas saudara belum selesai, saya berdoa, saudara sehat umur panjang. Dan saudara sembuh. Karena kesembuhan adalah fasilitas untuk tugas saudara supaya selesai. Karena saudara nggak bisa bertugas dengan maksimal dan optimal kalau saudara terpaku pada ranjang dan saudara sakit-sakitan. Yang setuju katakan amin. Yang penting tugasmu selesai. Itu kenapa saya katakan kesembuhan adalah kesempatan yang kedua, mungkin ketiga, 4, 5.
6 mungkin. Kesembuhan adalah kesempatan bagi saudara untuk selesaikan tugas kita. Tapi kalau tugasmu sudah selesai, siap untuk check out. Dan saya tutup dengan ini, teman saya sudah batuk, saya dengar batuknya. Tapi saya selesaikan dengan ini. Saya bilang, belum lama saya bilang ya bahwa Lazarus itu anak muda. Dan Yesus bangkitkan Lazarus karena dia anak muda. Tugasnya belum selesai. Ini bukan opa Lazarus, bukan. Lazarus adalah adik dari Maria dan Marta. Dan Maria Magdalena digambarkan selalu wanita yang muda dan cantik. Karena memang logis kalau dia muda dan cantik, saudara. Dan adiknya pun Lazarus adalah logis kalau dia masih muda. Semua yang Yesus bangkitkan. Saya baru ngeh ini, saya juga baru ngeh ini. Yang Yesus bangkitkan itu anak-anak muda, orang-orang muda. Bukan opa-opa yang tugasnya sudah selesai. Ya, seperti anak Yairus, putri Yairus itu mati. Yesus bangkitkan. Anak Yairus kira-kira muda atau tua, saudara? Logis, muda banget. Ya, dia masih kecil, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan terakhir kita lihat Lukas pasalnya yang ke-7. Dan saya akan tutup dengan ini, Lukas pasalnya yang ke-7. Kita lihat ketika Yesus bangkitkan seorang anak muda di Nain. Lukas 7 ayatnya yang ke-11, tapi kita lompat saja ke ayat 14 karena waktu Lukas 7 ayatnya yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda," katakan bersama saya, anak muda, "aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara, kesembuhan adalah kesempatan yang kedua, ketiga, keempat bagi saudara dan saya. Supaya tugas kita selesai. Saudara nggak bisa selesaikan tugas optimal dan maksimal kalau kita sakit dan immobile. Kalau saudara tidak mobile dan tidak dinamis, ya tugasmu jadi terhenti mungkin atau tidak maksimal. Itu kenapa kita berhak dapat fasilitas. Selama kita hidup, cari kerajaan Allah di bumi dan selesaikan tugas kita. Dan kalau sudah selesai, kita harus relakan. Karena yang Yesus bangkitkan ini, yang Yesus sembuhkan, anak muda. Saya bersyukur. Tugas pendeta Paraji diselesaikan dengan luar biasa. Ya, selesaikan pertandingan yang luar biasa, yang sangat baik. Kita harus ikhlas, kita harus kuat, dan kita harus berserah. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan, aku berserah, aku berserah. Kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan, aku berserah, haleluya. Aku berserah, aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Angkat tanganmu dan katakan kepada Yesus, aku berserah. Ini doa kami ya Tuhan. Pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, jadikan ini doamu, ketetapan hatimu. Angkat tanganmu dan katakan, aku berserah.
tepuk tangan yang paling terbaik bagi juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk warisan iman yang diberikan kepada kami lewat pelayanan hamba-Mu, Pendeta Pariaji yang sudah bersama-Mu di surga, yang meninggalkan kami suatu kebenaran firman Tuhan, wahyuan yang luar biasa. Oh, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersyukur kami memiliki wawasan ini, hikmat ini, pewahyuan ini mengenai sakramen inti dalam gereja, itu perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus mengandung kuasa yang tiada taranya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran yang Kau percayakan ini bagi kami, yang tidak akan kami sia-siakan, yang mempersenjatai kami untuk menuai jiwa-jiwa dengan kuasa dan mujizat-Mu. Maka ya Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Kita katakan bersama, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku
dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf, sempurna, setiap jaringan, sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Berdoa ya Tuhan, berkati Tante Ivon, diberkati juga Oma dari Pendeta Adit yang di rumah sakit. Kami doa berkati, sehat, sembuh, umur panjang. Oma yang sudah lanjut 95 tahun, kami doa ya Tuhan, Tuhan berkati sehat, sembuh, umur panjang. Berkati Pak Anggoro, juga kami doa berkati Ibu Marta yang di Sunter, berkati Ibu Ani, Pak Hendrik, Ibu Ani sehat, dan Tahir, berkati Pak Firmansyah dan keluarga, selalu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini ada kuasa yang tiada taranya, lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, pagi hari mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tetap percaya kita terima kuasa dari Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mengucap syukur yang percaya, kita bangkit kembali berdiri di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu sambil kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang dekat di bumi dekat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya, kita sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Sama-sama kita angkat minyak urapan kita dan sama-sama katakan bersama dengan saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya engkau sudah diurapi Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala permohonan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah iman percaya kami hari ini. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami hari ini. Doa kami penuh kuasa. Kami berdoa berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, persenjatai, perlengkapi dengan kuasa, urapan dan mujizat-Mu untuk menangkan jiwa-jiwa. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani seluruh Tipedas hari ini, terutama di tempat ini. Berkati worship leader dan tim, berkati tim singer Pak Renaldi dan tim imam pemusik, juga media, juga security, usher, collector, greeters, Pak Donald dan rekan-rekan pekerja kami. Doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.